Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil izzah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, wa wahada sufuf muslimin tahta rayati la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina ونبينا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Sahabat kita dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, rahimakumullah, ikhwah dan akhwat fillah, para perindu surga, pecinta Rasulullah SAW yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang jelang sore ini kita semua bisa kembali bersua ataupun lewat dunia maya, Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di istana surga yang bernama Ramadan ini melalui kajian kuantum tarbiyah ini betul-betul bisa semakin menenteramkan jiwa, melembutkan hati, dan tentunya bisa menambah kembali energi positif bagi kita untuk lebih meningkatkan ketaatan, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita layak menjadi tamu-tamu istimewanya undangan Allah di istana surga yang bernama Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat kita kuantum tarbiyah dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang kali ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji satu materi yang sangat urgen, materi ataupun maddah ya, yang ini sangat terkait dengan eksistensi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan semuanya sejak lahir Allah lahirkan dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim, dan kita sudah menikmati samudera kenikmatan syariat Islam ini, dan kita menjaga identitas hawiyah kita sebagai seorang muslim. Namun sejauh mana komitmen kita, Bapak Ibu rahimakumullah, bagi sejauh mana komitmen kita di dalam memperkokoh gitu ya, dan juga memperkuat atau juga memelihara fondasi dan pilar-pilar bangunan Islam yang Allah amanatkan kepada kita dan Rasulullah juga wasiatkan pada kita selaku umatnya. Kenapa saya katakan ini materi penting? Ya, karena ini sekali lagi terkait dengan komitmen kita dalam melaksanakan syariat Islam. Ini merupakan bagian dari muqtadayatul iman, konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan konsekuensi kita dalam
melaksanakan dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita bicarakan adalah salah satu di antara ya pilar bahkan juga pondasi bangunan Islam. Karena Islam dalam beberapa hadis nanti kita akan kupas secara singkat, Bapak Ibu rahimakumullah. Islam diilustrasikan ya oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya bagaikan bangunan, ya, bagaikan bangunan. Yang namanya bangunan tentu ada fondasi, ada pilar atau tiang-tiang, ada dinding atau bangunan utamanya, ada atap, ya, ada genteng sebagai pelindung dari angin, hujan, atau juga hal-hal lainnya yang bisa membahayakan eksistensi bangunan yang sudah kita kokohkan dan teguhkan dengan baik sejak awal. Karena yang kita bicarakan adalah salah satu sekali lagi rukun dari bangunan ini, yaitu adalah tentang zakat, ya. Dan zakat merupakan satu di antara bangunan Islam, di antara lima rukun yang kita sudah kenal dan kita pahami dan kita amalkan, insya Allah. Yang kalau salah satu di antara rukun ini tidak ada atau sampai hilang dan tumbang, ya, maka secara otomatis keseluruhan dari bangunan Islam ini juga akan hilang. Eksistensi dinul Islam pun akan sirna. Wal'iyadzubillah. Maka insya Allah, ikhwatal iman rahimakumullah, secara spesifik yang kita akan bahas terkait dengan zakat adalah, nah kita lebih fokus tentang apa saja manfaat atau hikmah yang begitu sangat dahsyat dari syariat zakat ini, ya. Karena memang nanti luar biasa kalau kita kaji secara luas dan mendalam al-manafi' ya wal fawaid wal hikam, manfaat, faidah dan hikmah dari pensyariatan zakat kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa luas, gitu ya. Nah, insya Allah kita akan kaji ini pada siang kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Namun sebelum membahas tentang materi inti tentang hikmah dahsyat dari syariat zakat, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengokohkan kembali ideologi yang paling krusial terkait dengan ya perintah untuk menunaikan zakat ini. Tentu dalam Al-Qur'anul Karim akan banyak kita temukan Bapak Ibu ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat. Salah satunya saja saya ambil tadi dari surat At-Taubah ayat 103 yang tadi juga disenandungkan ya ayat-ayat ini oleh sahabat kita, guru kita juga Kang Dodoy ya hafidzakallah bersama Bapak Ibu di rumah masing-masing ya. Nah, ayatnya adalah Allah sampaikan dalam At-Taubah ya ayat 103 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakan lahum wallahu sami'un 'alim. Ya. Perintah Allah dalam ayat ini, khudh. Lihat, ini sifatnya aktif ya, Kang Dodoy dan sahabat kita dimanapun Anda berada. Jadi, khudh ambilah min amwalihim dari harta-harta mereka. Dari sebagian, makanya di sini min adalah min litab'id. Menurut ilmu nahu gitu ya, min litab'id. Khudh ambilah min amwalihim dari sebagian harta mereka. Shadaqatan. Apa yang diambil adalah yaitu sedekah. Namun tanpa saya bahas detail dalam kajian ilmu tafsir, semua ulama mufassirin Bapak Ibu rahimakumullah, baik Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabarinya, termasuk juga Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, saya cek semuanya sama. Ya, mengartikan dan memaknai sedekah di sini adalah zakat, ya. Salah satu alasan kenapa sedekah di sini diartikan zakat, karena ada kata perintah sebelumnya, instruksi dari Allah, khudh, ambillah.
Ya, kalau sedekah sebetulnya katanya kalau dimahami sedekah secara letterlock, secara etimologi dan bahasa yang memang kita lihat dalam ayat ini, ya kalau sedekah itu tidak harus diambil, ya. Dan sedekah itu sifatnya adalah tatawwu', kembali kepada keinginan, ya sukarela seorang mutasaddiq, Bapak Ibu rahimakumullah. Tetapi bukan hal yang dilarang juga kemudian kita jemput begitu, ya. Tapi untuk zakat, nah, kenapa ada perintahnya khud, aktif, ya. Jadi tidak usah menunggu, kalau zakat itu kalau perlu diambil dalam rangka nanti menyelamatkan kita sebagai muzakinya, sebagai yang memberikan atau menunaikan zakat. Baik nanti dengan berbagai bahasan tentang zakat, Bapak Ibu macam-macam, ya. Akan kita bahas nanti, kita ulas secara simpel aja nanti di tengah-tengah. Jadi ini salah satu alasan kenapa para ulama menerjemahkan sedekah dengan zakat. Pertama, ya kalau sedekah itu tidak harus diambil secara langsung, dia menunggu sukarela dari para mutasaddiq, ya. Dan sedekah di sini diartikan zakat juga karena melihat instruksi sebelumnya dari Allah, ta'limat khud, ambillah, ya. Karena memang kalau zakat tidak ditunaikan, tidak semua orang Bapak Ibu memang memiliki kesadaran, ya, sukarela langsung bayar zakat itu. Terkadang ada orang yang lalai, lupa, tersibukkan dengan bisnis atau urusan duniawinya. Dan kalau sedekah, kalau zakat itu kan hukumnya wajib. Apapun zakatnya, apalagi nanti zakat fitrah. Semua, ya, umat Rasulullah mulai dari bayi sampai remaja, dewasa hingga orang tua itu wajib. Makanya sifatnya aktif. Dan ini pun salah satu dalil, ya Kang Dodoy, dari semua lembaga zakat ya yang ada di kita, mau Basnas, mau apa juga mungkin lembaga zakatnya kita, Kuantum Tarbiyah, ya, atau juga Rumah Zakat, RZ, ya, DPUDT dan masih banyak lagi termasuk dompet apa. Kenapa sifatnya proaktif, tidak diam, tidak fasik, ya, tidak waiting, tetapi langsung proaktif, bahkan menjemput bola, ya, tidak membiarkan para muzaki kemudian lalai dengan kewajibannya. Baik, ini nanti kajian bahasa, ya. Jadi di sini para ulama semuanya sepakat makna sedekah adalah zakat. Di mana fungsi sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Salah satu di antara fungsi sedekah dan mohon maaf, ya zakat di sini adalah tutahhiruhum, itu bisa menyucikan mereka. Ya, wa tuzakkihim biha, membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Wa shalli alaihim. Meskipun makna salat adalah doakanlah mereka. Makanya suatu etika dan adab menerima zakat atau sedekah menyampaikan doa kepada donatur atau muhsinin. Misalkan saya mengatakan ajarakallahu biha, atau ya semoga Allah membalas dengan apa yang sudah dikeluarkan, atau kita sampaikan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Salah satunya itu doa yang diajarkan Rasulullah disampaikan kepada para muzakki maupun mutasaddiq. Kenapa Rasul diperintahkan untuk mendoakan siapapun yang bersedekah dan zakat? Inna salataka sakanul lahum. Karena sesungguhnya, ya, doamu itu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Nah, jamaah rahimakumullah, jelas dari ayat ini, ya, zakat itu sifatnya wajib. Dan semua ulama, salaf maupun khalaf, madzhabul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahnaf, Imam Hanafi, semuanya sepakat bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan. Ya. Di mana fungsi zakat itu tadi bisa menyucikan apa nanti kita lihat, ya, dalam pembahasan tentang hikmah yang dahsyat ini kita akan bahas, menyucikan bahkan membersihkan, ya, jiwa-jiwa kita dan bahkan juga bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua ulama sepakat bahwa atas kewajiban zakat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun yang tidak menunaikan zakat,
padahal dia mampu, ya, sengaja melalaikan bahkan menentang kewajiban zakat, maka hukumnya kafir, ya. Makanya di zaman di masa khalifahan Amirul Mukminin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, di antara 3 program prioritas beliau di awal kepemimpinan sebagai Khalifah Ar-Rashid pada kala itu, bahwa di antaranya programnya yang paling prioritas karena ada masalah global yang menggejala di masyarakat Makkah, Madinah dan beberapa wilayah Jazirah Arab lainnya, itu adalah gerakan menolak kewajiban zakat. Yang ini sudah dihukumi sebagai murtadin, orang-orang yang murtad. Makanya sampai ada Harbur Riddah, itu gerakan atau program prioritasnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kala itu, yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Kenapa mereka langsung disebut dan diklaim, ya, atau diponis sebagai murtadin, orang-orang yang murtad? Karena mereka sudah membangkang untuk membayar zakat. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, nanti tentang pendapat para ulama terkait dengan kewajiban zakat ini dan macam-macam zakat nanti kita akan bahas di season yang lain, ya. Nah, berikutnya demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, menyampaikan hadis yang insya Allah sudah kita kenal dan kita hafalkan selama ini, ya. Hadis riwayat dari Abdullah ibn Umar, riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa saumi Ramadan. Hadis diterima dari Abdullah ibn Umar, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bunyal Islam, bahwa Islam itu dibangun. Bunya, dibangun al-Islam, dinul Islam yang luhur dan mulia ini, ala khamsin, di atas 3 pilar. Atau juga kita sering menerjemahkan di atas 3 rukun. Ya, rukun itu adalah pondasi, pilar, bahkan tiang, yang satu dengan yang lain saling meneguhkan. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Makanya tadi saya katakan bahwa salah satu di antara kelima rukun ini adalah semuanya adalah merupakan tiang-tiang penyangga. Apalagi berbicara tentang syahadat, rukun pertama merupakan pondasi utama, ya, dari bangunan Islam ini. Bangunan Islam yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini ada 5 tadi. Pertama adalah membaca atau memberikan kesaksian, bersyahadat, syahadaten, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian juga wa iqamis shalah, yang kedua, ya, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wal haji, dan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan saum Ramadan seperti yang sedang kita laksanakan pada saat ini di bulan yang mulia dan berkah ini. Nah, jelas Bapak Ibu rahimakumullah, ini kelima, ya, rukun ini yang satu dengan yang lain saling menopang, saling mengokohkan, karena ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada berfungsi sebagai pilar atau tiangnya, juga komponen bangunan yang lainnya. Yang kalau salah satu di antara rukun ini tidak ada dan tidak ditunaikan, itu yang namanya rukun, Bapak Ibu rahimakumullah, maka semuanya batal, semuanya musnah. Istilah Kang Dodai apa? Jibeh, ya Kang Dodai. Salah hiji, salah kabeh. Batal hiji, batal kabeh. Itu yang namanya rukun. Seperti Ibu tahu bahwa di antara rukun wudu misalnya, atau rukun sholat misalnya, Bu, ya. Rukun sholat apa? Al-Fatihah, yang paling penting. Kita sholat misalkan nanti sholat asar, 4 rakaat. Semua rakaat, 3 rakaat pertama kita baca Al-Fatihah. Di rakaat keempat kita nggak baca Al-Fatihah. Dengan sengaja, bukan karena lupa. Apakah yang tadi 3 rakaat lebih, ya, itu sah? Semuanya batal. Itulah namanya rukun. Ya, wudu. Salah satu di antara rukun wudu adalah kita membasuh muka.
ya, misalnya membasuh muka, ya, fasilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Salah satu rukunnya adalah membasuh muka. Tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada alasan apapun, ya, bil haq, kita kemudian tidak membasuh muka dengan air wudhu, maka wudhunya pun itu batal, ya, tidak tidak sah, kemudian menjadi salah satu syarat kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Itulah rukun. Pun demikian, kalau kita berbicara apalagi tentang zakat, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan menariknya, di banyak ayat Al-Quran, di awal surat Al-Baqarah, ya, di beberapa ayat juga, di surat An-Nisa, di surat Al-Imran, dan sebagainya, hampir ketika Allah membahas tentang sholat, ya, ikhwafillah, itu kedepannya selalu, ya, aqamus salata wa atawuz zakah, misalnya, ya, yuqimunas salata wa yutunaz zakah. Ya, itu yang lain, aqimus salata wa atuz zakah. Baik bentuknya fil madi tadi, fil mudhari, atau perintah fil amr. Itu selalu bergandengan, berdampingan, dan satu paket. Kalau bicara salat, biasanya kesananya apa? Ikhwah, Bapak Ibu, zakat. Jadi dalam hal ini jelas, ya, tidak akan sempurna, ya, bahkan bisa batal salat kita. Ya, meskipun kita sudah khusyuk menunaikan seluruh rukun salat, syarat sahnya sampai sunnah-sunnah salat, kalau misalkan pada saat sekarang kita masuk bulan suci Ramadan, ada kewajiban zakat fitrah nanti di penghujung bulan ini, dan kita tidak menunaikannya, maka ibadah sholat kita pun habitat a'maluhum, kata Allah. Semuanya hilang dan sirna. Inilah yang dimaksud dengan rukun. Ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin sampaikan sekilas tentang macam-macam zakat. Ya, macam-macam zakat. Ini yang tidak ada di slide, ya, Kang Dodai. Kalau boleh mungkin bisa lihatin wajah saya dulu, Kang Dodai, biar nampak di hadapan para jamaah. Kalau ada yang bertanya, zakat itu apa saja sih? Ya. Nah, secara umum Bapak Ibu rahimakumullah, zakat itu terbagi dua bagian. Ya, zakat terbagi dua bagian. Dua saja zakat itu, enggak banyak. Pertama ada zakat jiwa. Ya, zakat untuk jiwa kita atau zakatun nafs. Menurut ulama ahli fikih atau fuqaha. Zakat jiwa ada yang menyebut dengan zakatul badan. Yang kedua adalah zakat mal dengan macam-macamnya. Jelas? Jadi zakat itu secara umum ada berapa? Khafillah? Ada dua, saya ulangi. Pertama zakat jiwa, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat jiwa itu apa? Realisasinya, ya ini yang kita laksanakan setiap bulan suci Ramadan, itu zakat fitrah. Gimana zakat fitrah? Kalau kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah, mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, ya, yang Rasulullah mewajibkan zakat setiap jiwa manusia itu sebanyak berapa? 1 sa' atau 2,176 kg. Sekarang digenapkan jadi 2,5 kg begitu. Ya, itu berlaku bagi siapa? Bagi laki-laki, bagi perempuan, ya, orang tua, orang dewasa, remaja, anak-anak hingga balita yang baru lahir pun, dengan syarat dia hidup di bulan suci Ramadan sebelum berakhir Ramadan, ya, dan dia ketika lahir betul-betul hidup, sudah merasakan kehidupan, meskipun hanya baru 1 hari. Misalkan tanggal 20, 30 Ramadan, sore-sore sebelum masuk 1 Syawal malam, lahir sore-sore Bapak Ibu, maka ketika dia dilahirkan ke bumi ini dan lahir waktu sore, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dia sudah wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Siapa yang membayar? Tentu orang tuanya. Jadi ini yang namanya zakat fitrah. Saya bahas singkat aja ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan zakat harta atau zakatul mal, nah ini macamnya banyak Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Zakat harta itu sampai saya hitung dalam beberapa kitab fikih, secara khusus tadi saya cari, ya. Totalnya itu ada sekitar
ya 11 ya. Sejelas 11 macam zakat harta. Maksudnya gimana? Ada 5 zakat harta yang disepakati oleh para ulama, fuqaha. Nah, yang penasaran nanti silakan kembangkan dalam tanya jawab ya, Kang Dodoy dan sahabat kita semua. Ada 5 zakat harta yang itu ittifaq. Semua ulama salaf, khalaf, dan ulama madzhabul arba'ah sepakat. Ini semuanya wajib. Pertama adalah zakat emas dan perak, az-zahab wal fiddah. Yang kedua adalah zakatut tijarah, zakat perniagaan. Yang ketiga zakat ya az-ziraah, pertanian. Yang keempat zakat ya peternakan ya atau al-aghnam, dan yang kelima adalah zakat ar-rikaz ya. Itu harta yang tertimbun atau ya semacam harta karun ya yang tidak sengaja kita usahakan lalu kita temukan ya di mana saja, dan kita yang menemukannya, dan itu berupa barang yang sangat bernilai dan berharga, maka disebut dengan rikaz. Masuk dalam kategori zakat ar-rikaz. Bentar. Fatih, minta nada diam ya. Fatih. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu 5 zakat harta yang disepakati oleh seluruh ulama madzhabul arba'ah dan ulama khalaf maupun salaf ya. Khalaf itu yang terkini di masa-masa sekarang, salaf ulama-ulama terdahulu begitu ya. Termasuk ya madzhab arba'ah itu 4 madhab itu adalah ulama salaf ya. Kemudian zakat harta yang sifatnya ini tidak mutlak disepakati, memang ada beberapa debatable. Ada mengatakan ini tidak kena zakat atau tidak ada ya. Sampai saat itu masih debatable, namun beberapa dari jenis zakat ini sudah disepakati itu tetap diwajibkan ya. Yang terkait dengan perkembangan dan turunan dari zakat harta. Apa saja? Pertama adalah zakat profesi. Kenapa ini disebut dengan perkembangan dan turunan cabang dari pembahasan zakat mal? Karena dalam kitab-kitab terdahulu, silahkan antum kaji ya, kitabnya Madzhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, misalkan Ahnaf ya, itu tidak dibahas secara spesifik tentang zakat profesi. Bapak Ibu sebagai PNS atau ASN gitu ya, atau pekerja BUMN yang punya gaji tetap setiap bulannya, itu kena dengan zakat profesi, termasuk yang di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kemudian ada zakat investasi ya, istisham. Ada zakat tabungan. Ini ikhtilaf sampai saat ini ya. Kemudian ada zakat saham atau reksadana ya, yang suka nyimpen saham nih, investasi begitu. Itu tidak termasuk profesi ya, atau juga tidak termasuk zakat harta secara khusus. Kemudian ada zakat perusahaan, dan yang terakhir ada zakat hadiah ya. Ada zakat hadiah. Baik. Mohon maaf Kang Aday. Tapi dengar enggak? Tapi mohon maaf, ada iklan Kang Aday nih. Lagi senang pada main. Siap, Ustaz. Baik. Ya, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dipahami ya, dan ini tidak akan saya bahas secara detail karena kita akan lebih fokus lebih pembahasan tentang faidah dan manfaat, atau saya silakan hikmah yang dahsyat dari zakat fitrah ini. Mohon maaf, dari syariat zakat. Salah satunya ya zakat fitrah. Ya, baik. Ini sebagai prolog pengantar tentang zakat, sangat penting Bapak Ibu pahami, yang mudah-mudahan nanti bisa berkembang dalam dialog ya, jika waktu memungkinkan. Lalu apa saja sih sebetulnya tadi hikmah dan manfaat dari syariat zakat ini ya? Nah, jamaah rahimakumullah, sahabat kita dimanapun Anda berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan ini kurang lebih ada 10. Ada 10, Bapak Ibu, ya. Ada 10 hikmah atau manfaat dari zakat yang Allah syariatkan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hikmah dari zakat
Ini ibadah yang berhubungan dengan Allah dan manusia. Ibadah yang menggambarkan universalitas ajaran Islam yang tidak hanya membahas atau mengajarkan tentang kewajiban kita memperbaiki komunikasi ataupun hubungan kita dengan Allah, tapi juga harus diingat ada kewajiban kita juga harus baik hubungan kita, ya, berbagi, ya, peduli dengan sesama yang kita sebut dengan hablum minan nas. Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Salah satu bukti yang tadi disampaikan di awal, ya, dalam pengantar, perintah dari Allah untuk menegakkan salat dan perintah instruksi dari Allah Rabbul Izzah tentang kewajiban zakat ini selalu beriringan, bergandengan, satu paket. Artinya tidak bisa dipisahkan. Berikutnya Allah tegaskan warka'u marraki'in. Hendaklah kamu ruku beserta orang-orang yang ruku. Ya, orang-orang yang tunduk dan patuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dari ayat ini, hadirin rahimakumullah, apabila kita semua menunaikan zakat, ya, artinya kita telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Yang sifatnya sekali ini adalah ibadah hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa di sisi lain ibadah zakat ini, syariat zakat ini tidak hanya, ya, yang sifatnya berhubungan dengan Allah saja, akan tetapi ia juga merupakan, ya, ibadah yang berhubungan dengan manusia. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan zakat memiliki manfaat dan kebaikan yang sangat banyak untuk seluruh manusia. Yang kemudian kita istilahkan dengan hablum minan nas. Ya. Aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Surat Ali Imran ayat 100 berapa? 14. Ya, atau 115. Di surat Ali Imran ayat 115 Allah tegaskan demikian, bahwa seorang muslim, seorang mukmin ketika dia melaksanakan aktivitas ritual ibadah, baik pagi, siang, sore, dan malam, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, ibadah yang dilakukan tersebut tidak hanya untuk menunaikan dan menyempurnakan komunikasi kita, habl, hubungan kita dengan Allah, tapi juga harus melahirkan kualitas ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Hablum minan nas. Ibadah sholat, betul ini adalah ibadah sifatnya hablum minallah. Baik sholat wajib maupun sholat sunat, sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, sholat duha Bapak Ibu. Pun demikian saum Ramadan adalah ibadah kita spesial dengan Allah. Hingga Allah katakan, was-saumu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis Bukhari Muslim dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, antum harus pahami, ibadah sholat, jangankan ibadah sholat, zakat, sedekah yang lain, ibadah sholat, meskipun itu adalah sifatnya hablum minallah, dan ibadah saum Ramadan yang sifatnya hablum minallah, itu tidak hanya membentuk, ya, kesolehan secara personal. Seharusnya ibadah ini pun juga harus melahirkan kesolehan-kesolehan secara sosial. Maka banyak ayat yang menjelaskan bagaimana tadi hikmah salat, hikmah Ramadan juga itu melahirkan kebaikan-kebaikan, sikap simpati, empati, dan peduli kepada sesama. Seperti yang diajarkan dari saum Ramadan ini, ya. Dan demikian juga apalagi kalau bicara tentang zakat. Dan zakat ini menyempurnakan ibadah hablum minallah kita. Secara langsung kalau zakat adalah ini membuktikan komitmen kita dalam menunaikan atau melahirkan kesolehan secara sosial. Inilah dimensi ibadah yang tidak bisa atau tidak boleh kita abaikan, ya, apalagi kita sepelekan. Di mana ibadah apapun, baik yang memang sifatnya hablum minallah secara khusus tadi salat dan saum Ramadan, ya, berdoa dan berzikir itu memang hablum minallah. Ya, ini harus melahirkan
Kesolehan secara dimensi personal, juga dimensi sosial. Apalagi yang namanya zakat, infak, sedekah, dan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah dari zakat ini adalah tadi disampaikan dalam firman Allah surat At-Taubah yang kita baca bersama, ayat 103, hikmah zakat itulah sebagai pembersih harta. Ya, termasuk juga wa tuzakkihim biha, itu menyucikan jiwa-jiwa kita. Kalau disebut, ya tanpa saya bahas ayatnya, tadi sudah kita baca, Bapak Ibu, dan kita terjemahkan. Kalau ada redaksi dan narasi dari Allah dalam ayat ini, bahwa zakat ini bisa membersihkan harta-harta kita, berarti kesimpulannya apa? Kita bisa membangun asumsi, ya, bahwa di area dari harta kita itu ada harta yang kotor, ya, betul nggak? Ada harta yang kotor, harta yang tidak layak kita makan, kita konsumsi, atau kita nikmati dan kita manfaatkan oleh kita maupun keluarga kita. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Selama ini negara kita memang salah satunya dihancurkan tatanan kehidupan bangsa dan negara kita oleh para koruptor. Dan kita, siapapun masyarakat, mengecam, ya, benci dan muka dengan kejahatan para koruptor yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Sebegitu luar biasa kebencian masyarakat kita, para audien kalau di sosmed, ya terhadap kejahatan kriminal korupsi ini, sampai dibully, ya dihina dan sebagainya. Betapun itu tidak layak lah, harus sampai seperti itu. Namun terkadang kita tidak sadar. Bahkan ada juga di antara kaum muslimin, tanpa disadari mereka juga adalah para pelaku-pelaku korupsi. Para agnia, para pengusaha, para pelaku bisnis, mereka para pejabat-pejabat publik, ya betapun tidak korupsi. Mereka mendapatkan harta, baik secara langsung dengan usaha keras, atau tadi yang digaji, ya para kaum profesional. Ketika dalam setiap tahunnya, atau paling tidak setiap bulan juga, boleh silakan direalisasikan setiap bulan, itu tidak ditunaikan zakatnya, 2,5% secara umum misalnya. Ya, atau untuk zakat pertanian, zakat peternakan beda lagi, ya nisabnya, dan juga hak yang harus dikeluarkan, kewajiban harus dikeluarkan. Nah, ingat dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah tegaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, kaum du'afa, para pejabat-pejabat publik, ya, para pengusaha, kaum agnia, konglomerat, yang di sana ada harta bukan hak mereka dan keluarganya, tapi harta, ya, al-yatama wal masakin wad du'afa lah, ya, termasuk wal mu'allafah wal gharimin dan sebagainya, lalu dimakan, dikonsumsi, dinikmati, padahal bukan hak mereka. Ada 2,5%, ada 5%, bahkan ada sampai 10%, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu dimakan, maka kata Allah, sesungguhnya mereka adalah memakan api yang menyala-nyala di dalam perut-perut mereka, fi butunihim nar. Naudzubillah, wa sayaslawna sa'ira. Dan itu pun bisa menjadi penyebab mereka dilemparkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau disebutkan ada fungsi zakat adalah membersihkan, bahkan nanti menumbuhkan dan mengembangkan. Kalau disebut membersihkan, berarti ada harta yang kotor dalam keluarga kita yang harus kita bersihkan, kita sucikan. Dan cara menyucikannya adalah bukan dengan money laundry, ya, pencucian uang, tetapi dengan zakat. Yang ketiga, Bapak Ibu, hikmah dari zakat adalah yaitu zakat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Dalam Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa zakat yang kita keluarkan, ya, memang tidak harus membuat gelisah. Apalagi tidak tentram, waduh saya punya penghasilan 5 juta,
ya. Misalkan diambil 2,5% saja 200 berapa 125.000 misalnya gitu. Lalu kemudian kita merasa tidak tenang ya karena merasa berkurang. Salah Bapak Ibu. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak bisa, zakat maupun sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Justru semakin melipat gandakan dan terutama tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang atawuz zakah, Allahu Akbar. Allah berikan pahala yang besar berlipat-lipat. Ajrum inda rabbihim. Sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Apalagi sedekah dan zakat kita tunaikan di bulan Ramadan bisa lebih dari 700 kali lipat, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Dan mereka kata Allah, la khaufun wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir, tidak akan rasa takut. Ya. Kenapa Allah berikan ketenangan dan kedamaian? Nah, ini secara khusus Kang Dodoy dan sahabat kita dimanapun Anda berada, ini bagian, jadikan ini sebagai bahan evaluasi, introspeksi bagi kita, yang mungkin sampai saat ini masih ada di antara kita yang banyak mengeluh, ya bahkan mengadu dengan segala kesulitan, penderitaan hidup, ya di masa pandemi global sekarang ini. Saat kita dihadapkan dengan musibah yang mewabah berupa apa? Corona atau COVID-19. Kan tidak sedikit banyak pengusaha, para pebisnis, para pedagang, bahkan pejabat-pejabat publik, apalagi masyarakat kecil seperti kita, ya yang merasa rugi, saldo dunianya berkurang dan sebagainya, muncul musibah di mana-mana, kelaparan, belum lagi yang meninggal, sekarang sudah lebih dari berapa? 800, 900 ya. Belum lagi yang sudah positif, sudah hampir 10.000 lebih, Allahu Akbar. Ketika ada kerugian-kerugian secara duniawi, ya saldo-saldo kita berkurang secara materi. Tidak sedikit Bapak Ibu sekarang semuanya mengkambing hitamkan corona. Ini hati-hati. Semuanya mengkambing hitamkan corona. Ini gara-gara corona, gara-gara virus COVID-19. Itu salah satu mungkin penyebabnya. Hati-hati kalau kita tidak sadar, bisa jadi ya harta kita habis, ya bahkan terasa tidak berkah, musibah muncul bertubi-tubi. Bisa jadi kita tanpa sadar sudah memakan harta-harta yang kotor. Kita lupa tidak menunaikan kewajiban kita. Ya, terutama zakat hartanya, zakat emasnya, zakat perniagaan dagang, atau zakat profesi. Jadi sekali lagi, kalau kita benar-benar Bapak Ibu rahimakumullah menunaikan zakat ini dengan tepat dan termasuk tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat, maka Allah akan memberikan sakinah, kedamaian, ketentraman, aman dan sentosa untuk keluarga surgawi kita, untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Baik, langsung saja Bapak Ibu, poin yang ke berapa? Yang keempat, ya. Salah satu hikmah dari zakat berikutnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, zakat adalah syariat Islam yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat luas. Bagi melihat kurangnya kesejahteraan masyarakat di negeri kita, ini adalah pertanda bahwa masih sangat banyak sekali orang-orang yang kaya, kaum agnia yang kurang sadar akan wajibnya zakat dan manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara. Lihat Bapak Ibu, ini manfaat ya. Banyak pihak yang merasakan manfaat dari zakat kita, dari sedekah kita. Siapa saja? Al-fuqara wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, para amilin, para lembaga-lembaga, ya para aktivis-aktivis zakat, wal muallafati qulubuhum, ya mereka yang muallaf. Kemudian juga orang-orang budak, hamba sahaya, orang-orang yang punya hutang, ya sekarang yang ya tergencet dan ditekan dengan hutang-hutang, apalagi mereka ya korban-korban dan kenir misalnya, kemudian ibnu sabil dan mereka yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya adalah kewajiban bagi orang-orang yang Allah titipkan harta kepada mereka agar timbul kesejahteraan secara luas ya di seluruh lapisan masyarakat. Dan harta-harta itu tidak hanya berputar di kalangan kaum agnia. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Maka
Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan ini, ya, bulan kepedulian, yang dimana kita di dalamnya diterpa dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya kita bagikan ulat yang dengan bulu-bulu yang sangat menjijikan. Lalu kita masuk dalam kepompong Ramadan, dan kita lahir nanti menjadi alumni Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ini melahirkan pribadi-pribadi yang soleh secara personal tadi dan soleh secara sosial. Dan sekali lagi Ramadan kali ini memang betul sangat berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Tetapi di sisi lain kita harus mengambil hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Ada sekian banyak orang yang terdampak dengan virus corona ini. Hingga mereka kesulitan makan, minum, apalagi mencari pekerjaan, kelaparan di mana-mana, kekurangan gizi terjadi kepada anak-anak bayi kita. Dan inilah kesempatan emas bagi kita semua, momentum yang sangat indah bagi para agnia untuk berbagi harta yang Allah titipkan kepada kita. Hingga kesejahteraan itu meluas di seluruh lapisan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan totalitas zakat yang kita berikan kepada mereka, ini bisa mengangkat dan bahkan menentaskan kemiskinan, ya, yang sedang menggejala sekarang di masyarakat luas dimanapun, dan juga bisa memperbaiki, ya, indeks prestasi ekonomi masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, manfaat dari zakat juga adalah sebagai tanda persaudaraan dalam agama. Nah, ini lagi-lagi adalah zakat juga bisa mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Terasa ya, Kang Dodo, Ilfilah? Saya rasakan juga Bapak Ibu, ternyata persaudaraan itu tidak terbatas hanya di lingkungan terdekat kita, atau di sesama internal komunitas Kuhantum Tarbiyah saja, atau di kalangan orang Garut saja. Bapak Ibu bisa memberdayakan zakat yang produktif, yang muntij. Bisa jadi tidak hanya dirasakan wilayah Garut, Bapak Ibu. Kita mungkin sulit, belum tentu ada kesempatan, ya, bisa menginjakan kaki di bumi para nabi, para rasul, bumi Isra dan Mirajnya Rasulullah. Bumi ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Palestina. Atau di Syria, di Rohingya, di wilayah manapun yang terdampak, yang lebih parah dari kondisi kita di Indonesia. Melalui zakat, infak, bahkan sedekah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan kembali at-takhi bainal muslimina fi anha'il alam. Allahu Akbar. Allah kokohkan persaudaraan kita. Allah pertautkan, ya, ikatan hati-hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Melalui apa? Zakat. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata. Apa kata Allah? Fa ikhwanukum fid din. Fa ikhwanukum fid din. Surat At-Taubah 11. Ini bukti kita adalah orang-orang yang bersaudara dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam berikutnya, hikmah yang dahsyat dari zakat, Bapak Ibu, adalah ini tidak usah saya bahas secara detail karena tadi sudah terpaparkan dalam, ya, dipaparkan dalam pembahasan kesejahteraan sosial, adalah zakat juga bisa menghilangkan kefakiran di hati. Zakat adalah bagian dari ibadah. Ketika seorang muslim tidak mau menyempatkan dirinya dalam beribadah, maka ia akan mendapati hati yang sangat sempit. Sebaliknya, seorang muslim yang menyempatkan dirinya untuk beribadah, maka Allah akan memberikan kelapangan hati dan menghilangkan kefakirannya. Rasulullah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha ta'ala yaqulu ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka anni wa asudda faqrak." Ini janji Allah. Wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqraka. Masya Allah. Ini hadis Bapak Ibu harus dibaca lagi, ya, dan kita simak dengan baik. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi, ya. Sempatkanlah untuk beribadah kepadaku, maka akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Jika tidak, maka akan aku penuhi kesibukan di dalam dirimu. Sibuk aja, ya. Ini belum selesai,
muncul masalah yang lain lagi, terus numpuk masalah, numpuk pekerjaan, numpuk kesibukan, hingga sempit dan tadi fakir hati kita, ya, sumpah, hingga kita sulit untuk tadi berderma, berinfak dan bersedekah. Tapi kalau Allah, ya, kalau kita berinfak, kita bersedekah, Allah janji, Allah akan membuka, ya, menyingkap kefakiran dalam hati kita. Termasuk Allah akan menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Dan yang berikutnya, yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, hikmah dari zakat ini adalah inna zakata sababun liidkhalikum al-jannah. Zakat, infak maupun sedekah itu bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca hadisnya. Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha faqama arabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah qala liman atabal kalam. 1. Wa at'ama at-ta'am. 2. Wa adama as-siyam. 3. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Kata Rasulullah, sesungguhnya di surga itu nanti terdapat kamar, ya, ini ada istana surga, ya, dengan berbagai lapisan, bahkan fasilitas yang sangat mewah dan mempesona, yang di dalamnya dapat terlihat, ya, apa yang di dalamnya itu dapat terlihat dari luar begitu. Berarti semacam apa ya? Kamar-kamar, istana-istana kristal, kaca seperti itu. Kemudian ada seorang badui berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar tersebut? Buat siapakah? Rasul mengatakan, yaitu pertama bagi orang yang berkata baik atau balakalam. Ya, ini Ramadan nih, apalagi jangan sampai kita merasa sah puasa Ramadan, puasa siam kita, tetapi justru kita hanya menyisakan haus dan dahaga. Akibat apa? Kita sering dusta, bohong, ghibah atau menggunjing, menyakiti orang lain dan sebagainya. Hati-hati. Allah tidak akan janjikan surga kalau begitu. Kalau kita baik ucapannya, Allah janjikan surga. Kemudian mereka yang senantiasa memberikan makan, at'amat ta'am. Tadi dengan lewat zakat, infak, sedekah, kita bagi sembako terhadap guru-guru ngaji, masyarakat kecil, kaum du'afa yang terdampak COVID pada saat ini. Kemudian yang ketiga, rajin berpuasa, ada masyam, dan mereka yang senantiasa sholat di malam hari, yaitu tahajud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan karena dari 2 lagi, nanggung ya. Yang ke-8, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, manfaat atau hikmah dari zakat adalah, nah ini yang tentu sangat didambakan oleh setiap orang yang beriman. Apalagi sekarang kita seringkali munculkan rasa khawatir gitu ya, muncul rasa ketakutan dengan tanda-tanda akhir zaman. Meskipun tidak harus takut, orang beriman itu menunggu saat di mana kita berjumpa dengan Allah. Dan ketika nanti di hari kiamat kelak, bagi Bapak Ibu yang ingin selamat, dirinya, keluarganya, putra-putrinya, orang tuanya, orang-orang yang dicintai, ingin selamat dari siksa api neraka, maka syaratnya adalah tunaikan zakat. Berikan infak dan sedekah terbaik. Kenapa? Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia lainnya. Ini maksudnya apa? Sedekah maupun zakat kita bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat kelak. Terutama ketika di alam mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab. Apalagi ketika kita melewati as-sirat, yang di bawahnya ada neraka Allah. Maka mudah-mudahan dengan infak dan sedekah zakat terbaik kita, ini bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ya. Yang ke-9, sedekah maupun zakat Bapak Ibu juga merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Nah, yang tadi kita bahas semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Dalilnya dalam hadis Ibnu Majah, Syekh Al-Albani mengatakan hadis sahih, hasan, ya, nomor 4019, walam yamna'u zakat amwalihim illa mun'ul qatar minas sama' walaula al-bahim
lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Jadi, kalaupun nanti kemarau panjang, ya seperti yang terjadi sebelum-sebelum ini, ya, sebelum Ramadan, Bapak Ibu, kita jangan menyalahkan alam ataupun pihak lainnya. Lihat muhasabah diri kita. Bisa jadi itu terjadi, ya. Allah tidak turunkan hujan dari langit. Kalaupun turun hujan malah menjadi musibah dan bencana, misalnya, boleh jadi itu disebabkan banyak orang yang masih yamna'u az-zakat tadi. Menahan, ya, menimbun dan mencegah untuk mengeluarkan zakat. Karena kata Rasulullah, kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Jadi kita jangan GR juga. Ya, banyak juga orang yang tidak zakat, malas bersedekah, tapi tetap hujan mah turun. Ya, terus merasakan manfaatnya. Bisa jadi karena itu Allah itu diturunkan hujan karena Allah lebih sayang kepada binatang-binatang, hewan-hewan, kambing, domba, sapi, kerbau, semua burung-burung yang ada di alam semesta ini. Semua jenis binatang. Kalau bukan mereka, boleh jadi Allah tidak akan pernah turunkan hujan. Kalaupun bisa jadi ini jadi istidraj ya bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, hikmah dari zakat ini adalah zakat akan meredam murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah dalam bahasa hari ini adalah bisa berupa bencana seperti saat ini kita rasakan, ya, azab, musibah yang mewabah seperti halnya corona yang terus ya menyebarkan rantai-rantai penularannya hingga sampai ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Ya, kenapa? Bisa jadi karena masih banyak di antara kita yang enggan membayar zakat atau malas bersedekah. Pada Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 664, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas su." Sedekah itu dapat ya memadamkan, ini salah tulis, memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Ya, wa tadfa'u maitatas su. Ini sudah kita bahas pada kajian sesi sebelumnya ya kan Dodai tentang hikmah sedekah itu bisa mencegah kita dari berbagai wabah maupun bencana yang menimpa alam semesta ini. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, ini di antara 10 ya, 10 hikmah yang sangat dahsyat dari syariat zakat yang mudah-mudahan tentu bisa kita amalkan dan kita realisasikan dalam kehidupan kita saat ini, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan saatnya kita ringankan beban sesama, bulan saatnya kita berbagi kepedulian dan mengangkat dan menghilangkan penderitaan dan kesulitan dari saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Demikian, semoga menambah keberkahan dan kita istiqomah dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz Dede Sakunawar LCMPD yang telah membersama kita hari ini. Dan sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk. Oh, betul ya. Masih ada waktu lah sampai menjelang asar ya. Iya, Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dari Bu Tita. Ya. Bismillah, Ustaz, begini. Kita misalnya bisnis, tapi bisnis pertama rugi. Jadi, bisnis pertama rugi. Jadi punya bisnis, Ustaz ya, punya bisnis, kemudian bisnis pertama rugi, tapi bisnis kedua, dan yang bisnis kedua ada untungnya. Demi menutupi kerugian bisnis saya, yang pertama, saya nggak ngeluarin zakat karena target modal kembali dulu, katanya. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Jadi menutupi
kerugian bisnis yang pertama saya dulu. Jadi nggak dikeluarin zakatnya itu karena yang bisnis Yang pertama pertama. itu rugi. Ya, yang pertama itu rugi katanya. Terus keuntungan dari bisnis yang kedua dibayar Bisnis yang untuk, menutupi kerugian yang pertama, bisnis yang pertama katanya. tapi nggak bayar zakat dari yang bisnis yang kedua. Enggak, jadi nggak ngeluarin zakat karena nutupin modal. Modal yang pertama Baik, tuh karena rugi. Nah, gimana menurut Ustaz katanya? Baik, Ibu atau ukhti fillah yang Allah muliakan, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa zakatul mal dengan beragam macamnya, baik tadi ada zakat harta, atau zakat emas, zakat perak, zakat harta, zakat perniagaan, ya, termasuk zakat rikas, zakat pertanian, itu ada takaran, ya, Bapak Ibu, ada takarannya, atau disebut dengan nisab. Disebut dengan nisab. Saya tidak akan bahas yang lain ya, karena fokus ke pertanyaan tentang perniagaan atau tadi bisnis. Jadi ibu ketika memulai bisnis apapun jenis bisnisnya, ya, waralaba, mau franchise ataupun ya, jualan apa butik yang online maupun manual gitu ya, silakan, itu teknis. Tetapi kapan Anda diwajibkan atau terkena wajib zakat tijarah, sebut dengan zakat perniagaan. Ketika Anda sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah akumulasi dari modal awal yang Bapak dulu, Ibu misalkan keluarkan, dengan keuntungan di akhir, laba yang sudah dihasilkan. Jadi semuanya itu dihitung. Dari modal awal, ya, ra'sul dalam bahasa fikih, kemudian nanti keuntungan yang didapat. Nah, kalau akumulasi dari perdagangan Bapak Ibu, bisnis ini tadi, itu mencapai nisab, maka wajib zakat. Kalau tidak wajib, kalau tidak mencapai nisab, apabila tidak sampai rugi, ya tidak wajib zakat, Bu. Pertanyaannya, berapa nisab zakat perniagaan? Nah, semua ulama sepakat mengaji kepada hadis Rasulullah yang sahih, zakat perniagaan itu nisabnya berapa? 85 gram emas. Maksudnya gimana? Ya silakan aja dikonversikan, Kang Dodo ya. Jadi Iya. kalau sekarang emas berapa 1 gramnya? Saya udah lama nggak beli emas nih, karena belum melamar lagi. Atau menghitbahkan Kang Dodoy begitu. 1 gramnya katakanlah 500.000 begitu ya, Ibu, 500.000. Ya silakan dikali 85, berapa juta itu? Ya, silakan dihitunglah Kang Dodoy ya. Jadi takarannya berapa? Kalau saya ulangi, modal awal kita bisnis, Ibu, kemudian laba atau margin yang kita dapatkan setelah itu kemudian diakumulasikan, ya, jumlah totalnya mencapai seharga emas 85 gram hari ini, saat di mana Ibu mulai bisnis dengan harga emas yang tahun lalu, pada saat Ibu meraih keuntungan tersebut, maka pada saat itu sudah wajib zakat. Haulnya berapa lama? 1 tahun. Hitungannya selama 1 tahun. Ya bukan per bulan atau per minggu. Ya kalau per bulan ya mencapai lebih dari harga 85 gram emas, apalagi ya. Silakan itu kalau mau lebih mudah pembayarannya, tidak harus nunggu 1 tahun, boleh per bulan. Ini istihad fikih ya. Kadar zakatnya berapa? Tadi nisabnya 85 gram emas, kadarnya berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Dan sifat perniagaannya adalah produksi dan trading. Artinya dia modalnya berputar. Maksudnya trading itu gimana? Ada modal berputar, ditambah dengan laba, kemudian ditambah dengan piutang. Yang nantinya bisa dikurangi dengan hutang keluar. Kalau itu hutangnya sifatnya, nih penjelasan Dr. Sukordoyo Bapak Ibu, yang sifatnya non-konsumtif. Ya, kalau konsumtif tidak mengurangi kewajiban zakat kita. Nah, kembali pertanyaan Ibu, ya bisnis pertama Ibu boro-boro mencapai misalkan tadi mencapai nisab 85 gram emas, malah rugi, ya nggak wajib zakat. Di bisnis kedua Ibu silakan hitung mencapai nggak ya keuntungan Ibu dengan modal dari awal, mencapai nggak total tadi seharga, Kang Odoy kehitung nggak seberapa puluh juta kalau 85 gram emas sekarang?
Kalau dikali 500 itu 42.500.000. Iya, sekitar katakanlah 45 juta lah ya diratakan begitu, dikenapkan. Kalau tidak mencapai 45 juta rupiah, maka itu tidak wajib zakat. Ibu tidak kena nisab zakat. Ya. Kalau kena di bisnis kedua, ternyata mencapai 50 juta. Bu, tetap dahulukan dulu bayar zakat. Urusan kerugian ibu di bisnis pertama itu urusan lain. Jangan sampai kita egois, oh saya kemarin kan rugi gitu ya. Saya harus mengembalikan modal, bayar hutang ke yang pinjam modal, misalnya minjemin modal. Jangan, hati-hati. Ya hati-hati. Di sana ada harta milik orang lain. Terlepas ibu ingin menutup kerugian sebelumnya, tunaikan dulu kewajiban zakatnya. Kalau sudah mencapai nisab. Oke, Ya, Kanada ya? siap Ustaz. Ada lagi Ustaz yang bertanya? Ya. Ibu Tita tadi udah cukup jelas ya, Ibu. Jika belum jelas, silakan bisa bertanya kembali. Yang kedua ada dari Pak Tri Prasetya dari Kedungora, Ustaz. Ya, izin bertanya, zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji. Bagi golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Bagaimana cara untuk membersihkan jiwa dari perkataan dan perbuatan keji tersebut? Terima kasih. Jadi jadi pertanyaan itu cara untuk membersihkan jiwa dari perkataan dan perbuatan keji, katanya Ustaz. Caranya gimana? Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa membersihkan jiwa kita, menyucikan harta kita dari yang kotor, ya harta maupun jiwa kita. Ya, Pak Tri Prasetya sudah menjawab tadi ya dengan infak, dengan sedekah. Itu adalah jawabannya. Tapi mungkin kalau yang dimaksudkan adalah bagaimana realisasi dan wujud ya yang kita bisa pahami kok apa hubungannya ya korelasinya bahwa zakat dan sedekah itu bisa menyucikan jiwa. Jelas ya. Antum lihat di surat Al-Baqarah. Orang yang di surat Al-Baqarah juz 2 itu. Orang yang senantiasa berinfak, bersedekah atau membayar zakat, tidak mungkin dia mengatakan kata-kata kotor. Tidak mungkin dia ada iri dengki kepada saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah bersihkan tadi kefakiran hatinya. Orang-orang kaya yang berduit, kaum konglomerat, orang borjo yang menahan, mencegah, atau apalagi menimbun hartanya, dipastikan hati-hati mereka kotor. Kenapa? Ada rasa angkuh, ada takabur, ada ujub, dan jelas dia tidak memiliki sikap empati dan solidaritas terhadap kaum du'afa, orang-orang yang papa. Jadi ketika dia kemudian membayar zakat, membayar sedekah, menunaikan zakat dan memberikan sedekahnya, secara otomatis itu bisa menjadi Kang Dodoy, mapais dan membingkai itu zayin lisanahu wa qalbah wa nafsah ya dari ar-radha'il, dari hal-hal yang buruk tadi. Karena itu yang diajarkan oleh infak dan sedekah kita. Sehingga membuat hati kita lembut, kita tidak gampang marah, tidak emosional, ya, atau juga tidak suudzon, ya, tidak ya tadilah negative thinking ya begitu ya kepada orang lain. Dan ini yang diajarkan oleh sedekah, infak, apalagi zakat. Itu yang mudah-mudahan mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Tri Prasetya ya dari pertanyaan tadi. Ya, siap Ustaz. Mungkin jika Bapak Tri belum jelas dengan jawabannya, boleh bertanya kembali di bawah di kolom chatnya. Nah, ini ada yang terakhir Ustaz, ada dari Bu Ana. Bu Ana ya. Ya, dari Perum Jaya Astri. Mau bertanya Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat profesi, Pak Ustaz? Sebelumnya terima kasih. Apakah boleh zakat profesi, cara menghitungnya, apakah boleh di atas 2,5% menghitung zakat profesi? Ya, baik. Ini memang Kang Dede kalau membahas zakat itu pengalaman saya itu sampai 10 sesi ya di mana-mana. Itu di Indonesia Power sampai dibagi 5 sesi gitu.
memang tidak akan selesai dalam satu sesi seperti ini. Karena memang macamnya banyak ini. Nah, terkait dengan zakat profesi, dalam istilah fikih, Ibu Ana ya tadi, atau siapapun, dalam istilah fikih menyebutnya dengan zakatul kasbi, al-kasab. Saya dudukan dulu perkaranya, karena sampai saat ini kan punten, ada, saya tidak akan sebut nama ormasnya ya, atau lembaganya. Masih ada lembaga ormas yang masih menganggap, bahkan menentang, tidak ada itu zakat profesi. Betul, dalam hadis tidak disebutkan. Ini adalah ijtihad para ulama kholaf terutama. Dari sisi apa? Keadilan. Kalau kaum profesional, mohon maaf, ya silakan aja kalau antum lihat yang 5 cabang tadi. Yang 5 cabang tadi. Ya, dari zakat harta, zakatul mal. Ada enggak mohon maaf, ASN, ya PNS atau pejabat publik atau di karyawan perusahaan masuk nggak ke petani kalau doi? Ziraah, nggak masuk kan? Pedagang bukan. Zakat emas tidak masuk, zakat perak tidak masuk, zakat rikas tidak masuk. Memang tidak ada. Nah, seperti yang dikatakan Dr. Sukordawi, sungguh tidak adil. Kalau masyarakat kecil, mereka yang di ladang-ladang, di sawah, di hutan, mereka yang berpanas-panasan di bawah mentari, ya, untuk menunaikan hajat hidupnya dengan bertani, dengan beternak, ya. Setelah masa panen mereka diwajibkan mengeluarkan zakat niaga atau zakat tadi beternak misalnya. Lalu sungguh tidak adil kalau para pejabat publik, ya, mohon maaf juga ASN misalnya PNS atau BUMN itu tidak terkena zakat. Yang enak kerjanya lebih nyaman, ya, tumanina dengan berbagai fasilitas, ya, dan sebagainya. Maka ini salah satu alasan kenapa kemudian para ulama jumhur fuqaha menyepakati ada zakat profesi. Kalau pertanyaan Ibu tadi, kapan saya bisa menunaikan kewajiban zakat profesi ini? Sekali lagi, itu ada nisabnya, Bu, ya, Bu Ana. Zakat profesi atau zakat pendapatan yang diperoleh dari hasil profesinya. Sifat pemotongan zakat profesi itu, ya, sifat pemotongannya begini. Bruto relatif artinya pemotongan bruto setelah dikurangi iuran atau pemotongan yang melekat, ya, misalkan pajak lah sebagai salah satu contoh. Lalu pertanyaan inti tadi dari Bu Ana, bagaimana menghitung zakat profesi? Nah, ini kembali Ibu harus paham berapa nisab zakat profesi. Seperti tadi, siapa pertanyaan pertama ya, zakat bisnis, nisabnya berapa? Berbeda kan, ya, Bunda? Zakat perdagangan dengan nisab zakat profesi berbeda. Dan ini dikonversikan, dianalogikan kepada zakat pertanian. Catat ya. Jadi para ulama sepakat bahwa mereka yang kaum profesional, apapun jenis pekerjaannya, itu nisabnya seperti nisab para petani. Ya, tidak sama dengan tadi niaga atau perdagangan. Nisabnya berapa? Catat, Bu Ana ya. Itu 653 kilo beras. Oke, berapa? Jadi petani itu, yang petani apapun lah, mau padi, mau palawija, di kebun-kebun begitu ya, mereka diwajibkan zakat ketika mencapai nisab, ketika sekali panen, ini catat, ketika sekali panen itu mencapai 6,5 kintal kurang lebih. 6,5 kintal. Pasnya di sini adalah 653 kilogram. Ya, silakan diasumsikan kan Dodai, kalau beras sekarang harganya berapa? Katakan yang paling murah 10.000 ya, ada ya 10.000. Ya, ya, biar gampang ngitung begitu. Kalau Kang Dodai standarnya yang 15.000 berasnya ya, bukan 10.000. Atau Bu Ana juga sama ya. Kalau katakan 10.000 ya kalikan aja. Ya kalau penghasilan Bapak Ibu mencapai berapa berarti? Kurang lebih sekitar 6,5 juta lah. Iya. Ya, betul? Betul. Kalau 6,5 juta itu berarti sudah kena zakat profesi untuk hari ini. Ya, dikonversikan dengan harga beras. Ya, konversinya berapa tadi? 6,5 kintal. Bagaimana cara membayarnya? Sekali lagi itu haul. Ya, ketika menghasilkan kadarnya berapa? Ya, tadi kewajiban yang harus dikeluarkan.
nisabnya 6,5 kintal seharga itu, ya, penghasilan Bapak Ibu sekitar 6,5 juta. Yang dikeluarkan berapa kadarnya? Sama 2,5%. Ya, 2,5%. Ini bedanya kan ada. Kalau petani kan bukan 2,5% itu, 5% atau 10%. Ini saya perkaya wawasannya sedikit ya. 5% kalau gimana? Dia diwajibkan 5% ketika terutama pengairan ya. Ini untuk masalah reboisasi pengairan itu berusaha sendiri. Ya harus mengusahakan air dari mana gitu. Tapi kalau ini dalam kajian fikih, kalau untuk air ya dia tidak usah mencari tidak usah mengusahakan ada air yang langsung keluar dari mata air misalnya atau dari gunung, dari tebing atau dari hujan. Tidak ada usaha khusus, maka dia kewajibannya 10%. Itu untuk pertanian. Betapapun tadi dikonversikan dengan nisab zakat, nisab pertanian bagi kaum profesional, tetapi kadarnya berbeda. Yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Mungkin muncul pertanyaan, Kang Dodai. Yes. Kalau gaji saya sudah 7 juta atau 6 juta lebih, ulalah ya, 6 juta lebih, 7 juta. Tapi saya punya cicilan, Kang Dodai. Saya kan ibu tadi punya cicilan, bayar rumah, kreditan misalnya ya, kendaraan, ya, hutang ke sana kemari, hampir 5,5 juta. Saya tanya balik nih. Berarti sisinya berapa, Kang Dodai? Sisinya 500 ribu. Apakah 2,5% itu, Kang Dodai dan atau Bu Ana, itu diambil dari tadi yang 6 juta lebih, total penghasilan seluruhnya sebelum dikurangi dengan hutang piutang dan kesana kemari cicilan pembayaran, ya, atau mengambil dari 500 ribu dari neto istilahnya. Tadi saya keluarkan istilah bruto dan neto. Kira-kira menurut Kang Dodai dulu deh, karena Bu Ana saya nggak tahu yang mana nih. Ya, menurut Kang Dodai yang kita keluarkan 2,5% dari 500 ribu, sisa tadi diambil hutang-hutang, cicilan, atau yang 6 juta lebih tadi? Setelah dikurangi tadi. Setelah dikurangi, berarti 500 ribu aja yang kadarnya dari 2,5%. Iya, karena masih ada kewajibannya. Kalau menurut para fuqaha, para ulama, ini penting nih, ya silakan dengerin. Jumhur fuqaha Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada yang jawab nih, dari bruto katanya betul, ya. Kalau kita ambil dari sisa, kadang ada yang sampai minus, gimana zakatnya itu? Ya, saya ingat dulu kata Dr. Shoki Abu Khalil, kalau orang mengambil dari neto, ya sisa dari semua kebutuhan diambil, itu licik, mohon maaf, itu curang. Ya, tadi saya katakan, ya kita ngambil 2,5% kadar untuk zakat profesi ini, kan dari bruto itu aja kesimpulannya, dari bruto total. Jadi 2,5% dari berapa? 6 juta lebih misalnya. Jangan dulu dikurangi yang lain. Nah ini tapi ada istihad Dr. Yusuf Qardawi dalam fikih zakatnya yang kontemporer. Boleh Bu Ana, boleh Kang Dodi siapapun mengambil 2,5% dari sisa harta yang dipotong oleh pengeluaran yang sifatnya non-konsumtif. Bisa dipahami? Satu kata aja. Non-konsumtif. Maksudnya gimana? Ya kalau cicilan rumah itu konsumtif maksudnya, Bu. Kendaraan buat mobil, motor, konsumtif. Buat HP, gadget baru, Kang Dodi, konsumtif. Ya, dan sebagainya. Kalau yang non-konsumtif itu sifatnya yang mendesak. Contoh, misalkan di keluarga ibu ada yang harus berobat jalan, ya, mungkin karena misalnya ada yang, mohon maaf ya, ya obat jalan lah, atau mungkin harus sampai cuci darah rutin sekian tahun seminggu 2 kali, atau ada harus di kemoterapi apalagi, ya, silahkan ambil oleh itu. Misalkan biaya cuci darah, ini saya pernah ada kasus seperti ini kan Dodai, tetangga di Perum, ya, rahimahullah sudah meninggal, dulu pernah bertanya, persis pertanyaan seperti itu. Dia penghasilannya sekitar 7 juta lebih, ya, karena dia di BUMN, untuk biaya untuk biaya cuci darah seminggu 2 kali ke rumah sakit, karena waktu itu belum ada BPJS juga, katanya tidak bisa bisa mengcover, ya.
Kalau nggak salah pokoknya itu hampir sekitar 2 juta kurang. Ya. Gimana Ustaz cara ini? Ambil oleh itu. 7 juta diambil, katakanlah 2 juta, sisa 5 juta rupiah. Yang ini yang tersisa bruto begitu ya. Nah, boleh mengambil kadar 2,5% dari 5 juta tadi. Dengan syarat yang anggaran yang memotongnya adalah yang sifatnya, sekali lagi apa Kang Uday? Non Buana konsumtif. yang non konsumtif. Ya, Baik. baik. Sebagai Ya. contoh itu. Jelas Ya ya? cukup jelas mungkin Mbak ya. Ya, kalau misalkan udah jelas, alhamdulillah. Ini udah ada pertanyaan lagi, tapi waktunya udah habis, Ustaz. Udah masuk asar. Wah, Masya Ya. Allah, sangat menarik ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa nanti di sesi selanjutnya, Ustaz. Tapi Dibahas gini kan lagi. Uday, sebelum ditutup, saya penasaran dulu, saya melontarkan pertanyaan. Ada yang jawab nggak ya di grup? Boleh nggak kita bayar zakat harta, zakat profesi, zakat fitrah misalnya, tapi diberinya langsung ke orang tua, ke ibu dan bapak, boleh nggak? Ayo jawab.